Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Spirituality moving as one. Baik. Audiens semuanya, para pendengar, berjumpa lagi dengan saya Medi Duyana, tidak lain dan tidak bukan ya di acara apa lagi, yaitu Obor Podcast. Obor yang harapannya bisa menerangi galaksi. Masya Allah. Jadi podcastnya bukan cuma berisi daging, tapi juga podcast yang bisa menginspirasi ya, seperti Obor, menyalakan terus semangat teman-teman semua. Dan tentunya narasumbernya sudah kita pilih, narasumber hebat yang saya juga sekalian belajar ini. Wah. Siapa lagi sekarang kalau bukan narasumber yang tepat juga nih buat Obor, yaitu Mas Awaludin. Halo Mas Wedi. Mas Awal, gimana kabarnya? Alhamdulillah baru sehat setelah batuk dan pilek biasa gitu. ya. Oke. Makasih ya udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya ini. Siap. Terima kasih sudah mengundang saya menjadi salah satu narasumber di podcast Obor. Oh iya, kami juga makasih banyak. Oke, Mas Awal. Mas Awal ini safety officer di UT Tanjung. Not only safety sih, tapi kalau kita nyebutnya ESR. Oke, ESR officer. Yes. Oke, yang membawahi UT Tanjung yang luas sekali areanya ya. Iya, yang sangat banyak sekali sektornya. Sangat banyak sektornya ya. Siap. Mas Awal biasa di Obor Podcast ini cerita-cerita aja. Oke. Nah, paling pertanyaan-pertanyaan ringan-ringan aja. Mas Awal bisa cerita nggak pertama kali kenapa sih bisa memilih UT sebagai tambatan hati, berkarir dan juga berkarya di sini? Iya, dulunya 2012 lulus kuliah tuh tujuannya kalau anak diploma gitu kan, ya udah gimana caranya kita cepat kerja gitu ya kan, tidak menjadi beban orang tua gitu ya kan. Itu kan salah satu tujuan dari setelah kita kuliah lah ya, pengennya cuma dapat kerja cepat gitu ya. Jadi UT itu sebenarnya bukan perusahaan pertama saya tes gitu ya. Waktu itu tuh udah beberapa perusahaan dari Yamaha Music Manufacture di MM2100, terus kemudian sampai ke industri food and beverage kayak Ale-Ale dari Wings Food gitu ya. UT itu kayaknya sekitar ke-3 lah tempat saya psikotes dan interview, dan itu tim rekrutmen dari UT datang ke kampus langsung buka open recruitment, yang mana di zaman itu tuh kita kalau mau nyari kerja tuh via Jobstreet, via datang ke job fair gitu. Zaman ya. kapan itu ya? Itu 2012. Generasi Mas Awal ya? Iya. Sama sih. Pokoknya dari Jobstreet itu nggak ada yang nyangkut sama sekali. Beberapa nyangkut itu tuh kayak yang saya ikut ya, ada satu dari temen reference, terus kemudian dari acara job fair itu. Nah di yang UT kan karena dari kampus buka, ya udah kita ikut apply dan ikut psikotes di kampus, interview oleh human capital, langsung baru dipanggil tuh gitu. Jadi 2012 long story shortnya kayak gitulah ya. Terus ya udah deh bisa bertahan sampai dari 2012 masuk UT September sampai sekarang udah mau 12 tahun. 12 tahun. Iya, nggak kerasa ternyata 12 tahun itu. Kerasa sih sebenarnya. Kerasa nggak kerasa? Kalau lagi dibayangin kerasa ya. Iya. Siap-siap. ESR officer atau terkait dengan safety gitu. Itu ada passion nggak sih di sana? Dulu Awal jadi cerita lucunya gini. Zaman kuliah kan saya dari analisis kimia gitu ya. Oh, analisis kimia gitu. Jadi yang sebenarnya chemistry ya. Iya. Oke. Jadi kerjaannya tuh ya harusnya kan di industri ya kan, di industri. Berbagai macam industri lah pasti punya lab ya kan, lab pemeriksaan untuk uji apa, uji ini, uji itu gitu ya kan. Dulu tuh saya magang di salah satu perusahaan obat TBK yang cukup terkenal gitu ya produknya. Itu saya di ruang timbang lagi bikin suatu larutan gitu ya, larutan dari suatu bahan kimia padatan gitu ya. Terus diisi air, jadi mau bikin dengan konsentrasi sekian molar gitu ya kan. Aduh berapa molar. Terus habis itu udah ngitung ya bla bla, pas nimbang kok nggak pas-pas, karena kalau misalnya timbangan kita nggak pas, hasil konsentrasinya akan berbeda gitu ya.
itu nggak pas karena ya bisa persekian lah gitu kan di ruang timbang tuh kesel sendiri, nggak cocok gue kerjaan kayak begini, itu langsung tertutup saja. Nggak cocok. Terus habis itu ya udah di UT ya kan tujuannya kan karena pengen cepat kerja gitu ya kan, akhirnya ya udah, dan nggak tahu sama sekali apa itu safety officer. Dulu safety officer masih memang safety banget gitu ya kan. Sampai pada saat interview juga sempat googling apa sih safety officer itu pekerjaannya gitu ya kan, karena ya dari kuliah ya terdoktrinnya ya kalau kerja kita di laboratorium gitu kan sebagai laboran dan lain-lain gitu kan. Nah pas kerja ya udah baru tahu, dan ternyata wah memang ini salah satu passion saya sih kalau bisa dibilang, kalau yang saya rasakan. Walaupun memang ESR officer kan kita di bidang EHS dan CSR gitu ya. Memang yang paling saya senangi atau menjadi passion sekali tuh di bidang CSR-nya gitu, karena kan ya dari zaman sekolah SMP SMA ya sering ngobrol sama orang, sering ekstrovert totok lah ibaratnya gitu ya. Jadi memang interaksi sama orang di bidang safety pun ternyata ya juga kita berinteraksi dengan mekanik, bagaimana cara menginfluence, bagaimana mereka bisa mau melakukan gitu kan pekerjaan sesuai dengan prosedur keselamatan gitu ya kan, kita memberikan contoh gitu ya kan sebagai fasilitator. Jadi memang kalau dipikir-pikir, oh ini kayaknya memang jalan saya gitu di bidang ini gitu ya, walaupun ya mungkin bisa aja satu atau dua hal kita nggak suka ya terhadap pekerjaan kita, dan menurut saya itu wajar dan masih bisa terhandle lah gitu. Jadi ya so far sih ya bisa dibilang menjadi passion gitu ya. Mantap. Jadi dari jurusan kimia, yes, di mana presisi, akurasi, timbangan itu penting banget. Iya. Dan sekarang di ESR ya, ESR officer dengan safety-nya. Artinya ada dua dunia yang berbeda ya, dua alam ya. Iya, berbeda banget sih. Jadi memang hampir agak nggak kepake ilmu saya ya di zaman kuliah secara teoritikal, tapi kalau terkait dengan ya keorganisasian dan lain-lain itu ya memang dari zaman SD, SMP, SMA gitu ya memang sudah suka organisasi gitu ya, suka bikin event gitu. Jadi ya memang apalagi kerjaannya di ESR gitu ya, baik itu di safety ataupun di CSR ya kita bikin event gitu ya kan. Dan itu sih yang saya sukai sih. Mantap. Dan Anda itu Mas awal ini best employee di safety. Berapa kali best employee di safety-nya? Kalau untuk best employee saya baru di tahun juara satunya itu 2021 ya berarti. 2021 dan 2021, 2022, 2023. hat-trick. Wow. Iya, 3 kali berturut. Oh bisa sih itu? Makan apa sih setiap harinya? Saya nggak tahu ya, itu juga karena perjalanannya itu dari 2019 2020 tuh saya juara 2 kali. Udah 3 besar. Iya, 3 besar gitu. Baru juara satunya itu di 2021 tadi gitu ya kan. Baru udah ke BOTB, tapi ya gagal karena emang sama sekali nggak punya pengalaman apapun gitu ya. Dan di tempat saya sebelumnya juga nggak tahu sayanya yang emang kurang menggali gitu apa sih persiapannya dan lain-lain atau seperti apa. Jadi ya ngerasain tahun 2023 tuh support sistemnya sangat baik, sudah di Adaro Tanjung gitu ya kan, bersama orang-orang yang memang berpengalaman termasuk Bapak Medi gitu ya kan. Jadi tahu tips and triknya apa gitu, apa yang perlu disiapkan, terus ambience-nya ya mestakung banget sih. Saya rasa sih 2023 itu sih nggak bisa jadi best of the best juga gitu. Jadi setelah 2 tahun dia gagal gitu ya kan, 2 tahun pertama 2021 gagal gitu kan. Nah gue itu ngelawan Bu Eli juga gitu ya, ngelawan Bu Eli 3 besar, saya, Bu Eli sama 1 mekanik dari Berau. Saya kalah di 2 besar. Terus di tahun 2022 juga saya sudah sempat ke 3 besar di ajang debat final gitu ya, tapi kalah sama orang Berau juga gitu ya, sama instruktur, dan baru di tahun 2023 ya, alhamdulillah. Jadi audiens semuanya ya,
chemical kita, Chemistry. Oh iya. Jadi dia mendapatkan chemistry di dunia safety, akhirnya bisa 3 kali best employee di safety, kemudian juga bisa best of the best. Ya. Best of the best di kategorinya. Itu luar biasa sih, keren banget. Nah, makanya kita coba gali lebih dalam ya. Udah bisa BEC 3 kali itu sesuatu yang wow itu. Banyak orang yang menginginkan hal itu. Kemudian best employee kan, best of the best itu juga luar biasa setelah perjuangan 3 kali dan akhirnya mendapatkan. Itu pasti plong banget ya. Itu plong banget sih kayak apa namanya ya? Akhirnya gitu ya kan kayak finally gitu kan nyobain naik atas panggung gitu kan. Walaupun tahun sebelumnya juga naik panggung gara-gara UT Fresh juga gitu kan. Tapi ya punya prestasi ya cukup membanggakan buat diri sendiri dan keluarga lah. Keseharian Mas Awal tuh apa sih? Kita mau coba lihat petunjuk-petunjuknya, clue-nya bisa sampai bisa berdiri di panggung yang luar biasa hebat itu. Kesehariannya gimana sih? Keseharian saat ini kalau di site ya seperti yang kita ketahui ya cukup padat lah ya. Selain kegiatan operasional ya biasa lah ya, bangun pagi terus kemudian langsung ngantor, pulang sebisa mungkin ya memang perhatian terhadap keluarga itu penting gitu ya. Jadi nggak tercurahkan ke kantor semua gitu ya. Terus dan saya juga saat ini sedang kuliah jenjang sarjana di BINUS gitu ya, Business Management, sama seperti Bapak Vicky Duyana. Adik kelas berarti ya? Adik kelas gitu ya. Ini juga dari jurusan apa gitu. Jadi udah melenceng kemana-mana. Sama ya lagi membangun bisnis juga bersama istri saya di baking gitu ya. Jadi kita sistemnya PO gitulah ya untuk jualan kue gitu ya. Itu lahirnya juga karena pandemi sih. Jadi memang kesibukannya ngurus anak, ngurus keluarga, sebisa mungkin ya ngurus rumah sendiri tanpa bantuan ART dan lain-lain gitu. Oke. Jadi beliau ini kesibukannya luar biasa. Yang saya tekan kayaknya work life balance-nya dijaga banget ya. Sebisa mungkin. Tetap keluarganya, kemudian lagi kuliah juga bisnis manajemen, artinya haus akan ilmu dan insan yuti yang open mind ya. Gaji kita sama PU ini ya, berarti utama. Open mind dan juga bisnis baking juga ya bersama keluarga kesehariannya. Nah, dengan keseharian seperti itu kira-kira menurut Mas Awal, apa yang udah Mas Awal lakukan apa aja sih? Atau kalau mau saran ke kita tips-tips biar bisa seperti Mas Awal menjadi yang terbaik di kelasnya dan terbaik lagi diadu sama kelas-kelas yang lain gitu. Iya. Bisa sharing nggak? Kalau saya sih sebisa mungkin memang time management ya sekarang. Time management. Sekarang juga masih agak kesulitan sih ya. Masih berusaha untuk bisa mengatur waktu gitu ya, antara pekerjaan, rumah tangga, terus kemudian karir, terus kemudian juga rencana kedepannya, mimpi-mimpi kita gitu ya. Itu yang memang perlu diusahakan. Kemudian yang salah satu yang saya lakukan gitu ya di 2023 gitu dan cukup membuahkan hasil dan saya percaya itu adalah afirmasi gitu ya. Afirmasi dan afirmasi ya nggak hanya kita dalam kata-kata saja tapi dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi salah satu goal saya dulu 2023 tuh ya saya nulis BOTB di 2023 and it happens gitu ya kan. Dan beberapa hal lainnya gitu ya. Jadi ya kalau kita punya mimpi gitu ya, jadi nggak usah malu sih. Saya mungkin nggak sering buka itu halaman di di iPad saya gitu ya, yang saya tulis, saya visualisasikan dengan gambar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mimpi apapun gitu ya, mau naik haji tahun 2025 kayak, atau mau punya rumah 2 tingkat di mana gitu ya kan, visualisasikan aja gitu kan, cari gambar dari internet. Terus memang yang saya pelajari memang kalau punya goals itu tuh harus ya metode SMART itu harus sudah diterapkan. Jadi benar-benar memang ada time bound-nya, kita pengen kapan gitu ya, terus terukur kita mau apa, itu tuh ya memang harus spesifik. Misalnya pengen apa, tulis aja tahunnya sekian gitu ya.
halu aja gitu ya kan. Tapi dengan kayak gitu saya pernah juga baca kalau saat kita udah mengafirmasi gitu ya, nanti ada yaitu semesta pada saat ada kode dari semesta gitu ya, ya kita jalanin dengan maksimal, ya itu bisa jadi jalan mulus yang bisa diinir, walaupun memang nggak mulus sih, ada usaha-usahanya gitu ya kan. Sampai saya kemarin pas setelah diumumin BEC di kategori saya gitu ya, langsung sakit itu, langsung drop gitu, karena persiapannya juga ya belajar, sharing, bertukar pikiran gitu kan sama waktu itu saya satu kamar sama Mas Roni gitu kan, yang dengan kategori berbeda. Jadi ya memang ya usahanya juga ternyata saya bandingin dengan 2001 dan 2022 juga beda. Usaha yang saya lakukan di 2023 itu ya memang beda dengan yang saya lakukan di 2 tahun sebelumnya gitu. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi prepare gitu. well lagi. Yes, benar itu sih. Gitu. Jadi afirmasi. Ya. Jadi teman-teman yang punya tujuan, punya cita-cita atau tekad, dituliskan. Mau tadi naik haji ya kan, atau tadi Mas Awal bahkan dengan jujur bilang BOTB 2023 gitu kan, apapun yang terjadi at all cost gitu kan. Yes. Dituliskan, divisualisasikan, terus setelah dituliskan smartnya tadi, bagaimana semuanya terukur ya, spesifik, terukur waktunya, dan akhirnya tentu aja ada usaha yang maksimal. Yes. Bahkan Elon Musk bilang gini, kita nggak akan bisa merubah dunia kalau kerja kita hanya 40 jam seminggu atau yang 8 jam ya. Yes. Ya kita harus ngegunain semua waktu yang kita punya gitu kan, apakah 20 jam sehari gitu ya, atau bahkan 70 jam per minggu lebih. Dan memang ya itulah yang dibilang sama orang sukses. Dan ini it's happen to you ya. Dan saya sih ngerasa banget 2023 itu tahun tercapek saya sih. Ya capek, kayak ya kita coba mengusahakan segala usaha gitu ya, segala potensi yang ada gitu ya kan. Kita coba kerahkan itu memang capek, dan kayak yang kadang-kadang sih bilang gini, apa sih yang dikejar gitu ya kan. Kadang-kadang ada gitu, ada perasaan gitu kan, tapi ya mungkin ya ini salah satu ya mimpi, dan mimpi orang ya sah-sah aja bisa beda. Mungkin pada saat tahun lalu salah satu mimpi saya itu, dan saya mengupayakan hal tersebut gitu ya, karena penasaran juga kayak udah sampai ke final tapi nggak pernah lolos gitu ya kan, apa sih ini yang salah gitu kan, apa sih ini yang kurang gitu. Dan tadi Mas bilang tuh kayak ngerasa memang jam tidur 2023 tuh lebih kurang banget gitu ya, ditambah ya ngerjain kerjaan kuliah, tugas, bla 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 gitu. Itu ya memang mau nggak mau sih ya gitu, kita harus ada yang dikorbankan. Kalau saya berprinsip kayak kalau misalnya pengen achieve something gitu ya kan, kayak ya udah pasti ada hal lain yang terkorbankan gitu ya. Entah itu misalnya ya mau ngerjain tugas semuanya terselesaikan gitu, pasti yang dikorbankan apa? Jam tidur itu ya kan, ya mungkin jam untuk bersantai-santai scrolling social media atau apa gitu ya. Jadi kan ya tergantung apa yang ingin kita capai sih, pasti selalu ada pengorbanan, dan menurut saya itu udah hukum alam sih gitu. Ya saya juga gitu sih, pengen mendeliver bahwa penting banget sih kita tuh mau sukses gitu kan. Ya satu hal yang harus dilakukan langkah kecil adalah mengurangi menggunakan gadget. Lebih banyak membaca buku gitu kan. Kalau tidur untuk mengantisipasinya mungkin tidur lebih awal sehingga bangunnya lebih awal lagi, dan itu cukup gitu kan. Dan ketika memang diharuskan kurang tidur, yang penting kan secara ini kan chef kita juga takutnya ada tim safety yang melihat gitu kan, loh kok chefnya kurang tidur, tapi ketika akan nyetir tentu saja tidak dilakukan karena kurang tidur gitu dan lain sebagainya. Tapi untuk mengusahakan itu artinya ada yang dikorbankan. Kita menanam sesuatu untuk panen ya di masa mendatang. Siap. Tim panitia masih ada waktu? Berapa menit lagi? Saya mau nanya satu pertanyaan lagi. Kira-kira Mas Awal sejauh ini punya tokoh panutan yang membuat Mas Awal semangat kan? Dan apa aja sih yang Mas Awal pelajari dari tokoh itu? Panutan ya. Saya punya ada beberapa sosok sih ya. Yang paling terdekat adalah salah satunya atasan saya sendiri saat ini. Karena sebelumnya kan saya nggak punya atasan yang di bidang yang sama ya.
gitu, karena di cabang belum tentu punya supervisor iya, secara langsung yang struktur bertatap muka secara barang. Nggak semua cabang dan site punya itu gitu ya. Saya ngerasa Pak Roni gitu ya, saya manggilnya sih Mas Roni gitu ya, karena udah kebiasaan dari zaman dulu. Salah satu sosok yang memang sangat detail, terperinci, kritis gitu ya, yang terus kemudian juga leadershipnya juga bagus gitu ya. Jadi yang banyak sih yang saya pelajari gitu ya dari beliau. Saya berusaha ya bukan untuk menjadi beliau, tapi nilai-nilai baik yang bisa saya dapatkan dari beliau saya coba terapkan gitu ya. Yang paling cukup mengena pada saat saya pertama kali mutasi ke sini adalah beliau yang ditekankan tuh bukan masalah pekerjaan, tapi masalah sholat gitu ya. Jadi setiap kita ya mau meeting mau apa diusahakan ya sholat udah utama, ya break gitu ya kan. Ya pekerjaan masih bisa kita tinggal lah sementara waktu, itu yang sih yang harus sangat kita upayakan gitu ya, apalagi sebagai umat muslim gitu ya. Jadi ya memang remindernya nggak hanya urusan pekerjaan saja, tapi ya urusan akhirat juga sangat baik gitu sih. Tapi menarik tuh, akhirat itu kan kalau saya lihatnya connect missing linknya di kita itu kan, kalau kita berbicara tentang integritas orang yang bekerjanya baik itu bisa integritasnya bagus. Ya. Nah, dengan sholat atau taat kepada agama pun artinya kita menyadarkan bahwa kita bekerja bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi ada yang melihat kita dan kita melakukan yang terbaik untuk diri sendiri ataupun untuk Tuhan kita. Ya. Makanya itu keren sih. Semulai dari sholat gitu kan. Siap-siap. Keren banget ini. Saya tuh pengennya tuh ngegali lebih banyak karena banyak mutiara-mutiara yang belum kita koreh-koreh gitu, belum kita gali. Tapi apalah daya, kita cukupkan segmen ini dulu para audiens karena memang masih banyak kesempatan. Insya Allah ketemu lagi dimanapun atau kapanpun. Nanti boleh diundang lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Siap. Mas Awal juga bersedia untuk cerita lagi dan lain sebagainya. Para audiens juga nanti bisa susun di komen atau japri ke pelatih utama terdekat. Apa sih pertanyaan-pertanyaan untuk tokoh-tokoh yang kita undang seperti itu. Makasih banyak Mas Awal atas insight-nya hari ini. Kita belajar banyak hal, bagaimana kita memvisualisasikan afirmasi, bekerja keras untuk itu, menetapkan target, dan jangan lupa hubungan kita dengan yang di atas juga menjadi inti dari semua pencapaian-pencapaian kita. Tadi Mas Awal sangat sayang kepada keluarganya, jadi sayangi rumah-rumah kita, keluarga kita, dan itu yang bisa kita sampaikan di podcast ini. Semoga bermanfaat, terus menjadi obor ya Mas Awal bagi kami yang bisa menerangi dan menginspirasi, membara lah ya, seperti salah satu tagline Yuti Tanjung ya, obor Tanjung ya, membara. Terima kasih audiens semuanya, sampai jumpa lagi di acara Obor Podcast yang bukan cuma berisi tentang daging, tapi juga menjadi obor yang menerangi galaksi pekerjaan kita semua. Lembaga galaksi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Spirit Duty moving as one. Terima kasih Mas Awal. Thank you. Bye bye.